Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Diasya Dewi dengan NIM 042111333 dengan mata kuliah Statistik untuk Akuntan dari kelas N. Kali ini akan mempresentasikan hasil dari uji statistik untuk ujian tengah semester 2. Nah, berdasarkan 4 pertanyaan yang ada, berikut adalah data yang dipergunakan untuk uji statistik tersebut. Kita lanjut ke bagian A atau pertanyaan pertama dengan pertanyaan apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita menggunakan metode one sample t-test karena kita ingin menguji apakah ada perbedaan dengan hipotesis awal menggunakan satu sampel. Nah, sampel tersebut adalah sampel karyawan wanita. Nah, berdasarkan metode one sample t-test, kita mendapatkan bahwa mean atau rata-ratanya adalah 0,23 dan p-value-nya adalah 0. Nah, berdasarkan hasil p-value tersebut, dapat dinyatakan bahwa rata-rata karyawan wanita itu berbeda dari hipotesis awalnya, yaitu 0,30, yang berarti hasil tersebut dapat dinyatakan signifikan atau terdapat perbedaan. Lanjut ke bagian B, dengan pertanyaan, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita menggunakan metode two independent sample t-test karena kita ingin membandingkan dua sampel independen. Nah, dua sampel tersebut adalah sampel penjualan dan gender CEO. Nah, di sini saya mengurutkan lagi berdasarkan gender CEO-nya dan juga hasil penjualan masing-masing. Dengan bantuan fitur data analysis menggunakan metode two independent sample t-test, kita mendapatkan bahwa mean atau rata-ratanya ternyata penjualan CEO wanita itu lebih besar daripada penjualan CEO pria. Begitu pula dengan standard deviation-nya. Nah, dengan p-value-nya adalah 0. Nah, berdasarkan data tersebut, perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita memiliki rata penjualan yang lebih besar dari perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria, sehingga dapat dinyatakan hasil tersebut adalah signifikan karena terdapat perbedaan. Dan hasil ini kita dapat berdasarkan data mean atau rata-rata dan juga value. Kita lanjut ke bagian C dengan pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita menggunakan metode chi-square karena kita ingin mengetahui apakah ada hubungan dari dua variabel. Nah, dua variabel tersebut adalah variabel kategori dan juga gender CEO. Nah, karena kita menggunakan metode chi-square, di sini saya menjadikan bagian kategori dan juga gender CEO, saya merubahnya menjadi variabel dummy. Dengan kategori industri konsumen adalah 0, busana muslim adalah 1, masakan olahan adalah 2, hijab adalah 3, busana adalah 4, olahraga adalah 5, elektronik adalah 6. Dan juga gender CEO pria itu variabel dummy-nya adalah 0, sedangkan wanita adalah 1. Nah, berdasarkan hasil menggunakan metode chi-square tersebut, kita mendapatkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,9899829. Nah, berdasarkan data di atas dengan nilai p-value yaitu 0,9899829 itu ternyata lebih besar dari alfa yaitu 5%, atau yang dapat diartikan tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Maka berdasarkan hal tersebut, null hypothesis kita terima karena tidak adanya pengaruh antara kategori industri dengan gender CEO atau
tidak ada perbedaan signifikan. Dan kita akan menolak alternatif hypothesis atau K1. Kita lanjut ke bagian D dengan pertanyaan, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita menggunakan metode parity test. Karena kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua sampel yang saling berhubungan. Nah, dua sampel tersebut adalah sampel penjualan dan juga anggaran pemasaran. Dengan bantuan fitur data analysis menggunakan metode parity test, kita mendapatkan p-value-nya adalah 0,0. Nah, berdasarkan data di atas dengan nilai p-value yaitu 0,0, yang ternyata lebih kecil dari alpha yaitu 5%, atau yang berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka berdasarkan hal tersebut, H1 atau alternatif hypothesis akan diterima karena rata-rata penjualan tidak sama dengan rata-rata anggaran pemasaran, sedangkan null hypothesis akan kita tolak. Sekian presentasi dari uji statistik yang telah saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.